FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif balik lagi di Reha. Kok rehat malam sih jadinya kacau nih. Serbuk Senin berbuku ya, yang tetap setia saya kawal sampai pukul 9 malam nanti. Dan masih dengan buku yang sama, judulnya Switch on Switch off, mengaktifkan saklar positif kan untuk mengubah hidup Anda. Atung Kodir hadir juga. Rani Komara, gimana kabar? Ya ampun, lama nih kita nggak kumpul ya. Yon Luk juga ya. Oke, saya lanjut lagi untuk pembacaannya di kesempatan malam hari ini ya. Untuk bagian berikutnya, subbab berikutnya, kehidupan penuh makna yang lahir dari kinerja yang bebas dan luas. Oke, TikToker, thank you juga ya ikutan gabung. Nah, Gen yang dulunya kita kira hanya bekerja sesuai dengan gambar rancangan, ternyata mampu dengan bebas mengubah kinerjanya sesuai dengan lingkungan bahkan setelah lahir. Gen memiliki fungsi saklar on dan off. Dari sifat fleksibel ini, belakangan mulai sering disebut dengan gen yang luas. Memang benar, cara kerja kehidupan sangat luas. Dan dalam keluasan makhluk hidup ini, terdapat makna yang sangat dalam. Misalnya, setiap sel adalah makhluk hidup yang mandiri. Dan sel tersebut berjumlah 60 triliun. Ini kalau di dalam tubuh manusia ya. Berdesakan dalam tubuh manusia. Bayangin aja, di dalam tubuh kita ya, ada 60 triliun sel dan mereka berdesak-desak di sini di tubuh kita. Meski sangat padat seperti ini, masing-masing sel mampu memenuhi tugasnya sambil membantu kinerja sel lain, mendukung kegiatan organ, menghidupkan keseluruhan individu tersebut. Nah, ini keren ya. Kalau kita belajar dari gen ataupun sel di dalam tubuh manusia, mereka bekerja begitu luar biasa. 60 triliun loh di dalam tubuh kita, tapi nggak ada yang sikat-sikut kanan kiri, injak temen, gibah apalagi. Mereka kerja aja nih, tunduk aja nih pada sistem. Tapi kalau kita kayaknya ya ada aja ya permasalahannya. Nah, makanya kita sebenarnya kalau kita belajar pada tubuh kita sendiri, sebenarnya kita punya banyak hal untuk bisa mengambil pelajaran. Salah satunya itu tadi, bahwa ternyata kita sebenarnya banyak ya istilahnya disindir oleh tubuh kita sendiri, tapi kita nggak kerasa. Nah, lewat sains kita bisa membaca itu. Kazuo Murakami menuliskannya untuk kita. Saya lanjutkan pembacaan kita. Memang benar, cara kerja kehidupan sangat luas, kata dia. Dan dalam keluasan makhluk hidup ini terdapat makna yang sangat dalam. Misalnya setiap sel adalah makhluk hidup yang mandiri dan sel tersebut berjumlah 60 triliun berdesakan dalam tubuh manusia. Meski sangat padat seperti itu, masing-masing sel mampu memenuhi tugasnya sambil membantu kinerja sel lain, mendukung kegiatan organ, menghidupkan keseluruhan individu tersebut. Sel jantung bekerja untuk memenuhi fungsi jantung. Sel ginjal bekerja untuk memenuhi fungsi ginjal. Masing-masing bekerja dengan tekun dan serius. Mereka tak akan pernah mengatakan, hari ini saya lelah, saya ingin istirahat, atau saya bosan mengerjakan tugas jantung, saya ingin bekerja menggantikan tugas ginjal. Tentu saja tidak akan pernah juga mereka merebut wilayah lain, ya kan, bener kan? Atau berkelahi satu sama lain. Ini yang ditulis oleh Kazuo loh ya. 7 miliar manusia di bumi ini cukup sering bertengkar. Namun sel-sel yang jumlahnya 10.000 kali lebih banyak dan padat itu berbeda dengan tuannya, berdampingan dengan benar-benar rapi, damai dan harmonis. Memikul aktivitas kehidupan dengan bekerja sama. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Jika kita tanyakan kepada dokter,
Dia pasti menjelaskan, itu pasti disebabkan kerja dari saraf mandiri. Apakah yang menggerakkan saraf mandiri atau saraf otonom ini? Jawaban dari hal itu, baik dokter maupun ilmuwan, tidak ada yang tahu. Menurut saya, gotong royong yang harmonis, luas, dan mengagumkan itu juga adalah hasil kerja dari gen. Bekerja samalah dengan sel lain. Dukunglah kerja organ. Informasi seperti ini pasti juga terprogram dalam gen. Namun, hal itu belum menjelaskan secara ilmiah. Dan walaupun nantinya dapat dijelaskan, dapat kita duga tetap akan tersisa pertanyaan. Kalau begitu, siapakah yang memprogramnya? Walaupun masih banyak sekali yang tidak kita mengerti, kita masih bisa hidup dengan nyaman, tanpa halangan. Karena itu, hidup adalah hal yang sangat wajib disyukuri dan benar-benar tidak bisa diremehkan. Dan juga, tubuh kita dilengkapi dengan fungsi alat pertahanan yang sangat luar biasa, yang mampu memberangus penyusup dari luar tubuh, atau kita namakan antigen, seperti virus, dengan kecepatan yang sangat hebat. Perlengkapan fungsi itu sering kita sebut dengan sistem imun. Antibodi atau istilah lainnya zat untuk merespons terhadap antigen, untuk mempertahankan ini terbentuk dari protein. Belakangan ini, kode untuk protein yang berkaitan dengan produksi ini mulai dipecahkan oleh penelitian genetika. Menurut penelitian itu, jumlah gen yang berkaitan dengan pembentukan protein keseluruhannya ada sekitar 20-an ribu buah. Dibandingkan dengan itu, jumlah jenis virus ada 20-an juta. Dilihat dari sisi manapun, jumlah gen kita tidak mencukupi. Hal ini tadinya adalah sebuah teka-teki besar dalam sistem imun. Namun, peraih Nobel dari Jepang, Susumu Tonegawa, telah memecahkan teka-teki ini. Tonegawa menyimpulkan bahwa informasi genetik untuk pembentukan antibodi disimpan menjadi banyak bagian. Kemudian berdasarkan tiap jenis antigen, bagian-bagian yang diperlukan dikumpulkan dan digabung-gabungkan. Dengan begini, kita mengerti mengapa banyak antigen yang bisa kita lawan. Untuk menjaga keberlangsungan sistem pertahanan ini diperlukan cara kerja yang luas dan cerdik. Ya, dalam contoh kasus lain, suatu jenis ngengat yang memiliki racun setelah selesai bertelur, ia sengaja berdiam diri agar memperbanyak kesempatan untuk dimakan oleh pemangsanya. Mengapa ia melakukan ini? Jawabannya adalah dengan sengaja membiarkan dirinya dimakan oleh pemangsanya, musuhnya akan ingat bahwa jenis ngengat itu tidak lezat. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan atau kelangsungan spesiesnya. Ini adalah mentalitas altruistik dan pengetahuan cerdik yang didasarkan pada pengorbanan diri. Hal yang sama juga berlaku pada mekanisme sel sabit yang dijelaskan sebelumnya. Penyakit sel sabit adalah penyakit berat yang mengakibatkan pengiriman oksigen dalam darah mengalami gangguan. Di balik faktor minus tersebut, kondisi ini melahirkan kekebalan yang kuat terhadap malaria. Inilah keluasan dan kebebasan yang dapat membalikkan keadaan lingkungan dari negatif ke positif secara alamiah. Jika kita teliti bagian manapun dari tubuh, kita tak bisa tidak akan merasakan bahwa kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Dan tak perlu saya katakan lagi, dalamnya makna kehidupan itu semuanya terlahir dari kinerja luar biasa dari gen kita. Ya, itulah bagian berikutnya dari buku Switch On Switch Off Kazuo Murakami. Wow, luar biasa nih. Ya, kalau kita bicara tentang tubuh kita sebenarnya, nah sains memang ya tidak langsung mengkaitkannya dengan bagaimana Tuhan membentuk tubuh kita.
atau menciptakan tubuh kita, tetapi sains itu berusaha untuk mencari istilahnya jawaban-jawaban berdasarkan apa yang mereka temukan. Makanya di dalam tulisan Kazuo ini tidak langsung ke sana, tapi ini dia melalui sains dia kemudian menemukan kemaluar biasaan ya, keajaiban di dalam tubuh kita. Oke, enggak bahas itu ya, Arif Trade FX. Masih kita bahas mengenai genetika ya. Jadi bagaimana sudut pandang sains itu memandang kehidupan di dalam tubuh kita, dan luar biasa. Pada akhirnya Kazuo sendiri juga mengakui sains masih sangat terbatas, dan untuk mencapai rahasia-rahasia di dalam kehidupan ini juga masih sangat-sangat jauh dari cita-cita sains. Oke. Serbuk atau Senin Berbuku masih akan saya lanjutkan. Jangan kemana-mana, tetap setia di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik.